Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SPPI yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang tata kelola keuangan negara dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan SPPG yang baik. Dalam video pembelajaran ini ada dua hal pokok yang akan kita bahas, yaitu pertama, dasar hukum pengelolaan keuangan APBN. Di sini kita akan mempelajari konsepsi keuangan negara, konsepsi siklus keuangan negara, dan konsepsi sistem pengendalian intern pemerintah. Yang kedua, proses perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan keuangan APBN. Pada pokok bahasan ini, kita akan mempelajari proses perencanaan dan penganggaran APBN, proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN, mekanisme bantuan pemerintah di MBG, serta proses pelaporan dan pemeriksaan. Baik Sobat SPPI, mari kita mulai pembelajaran kita. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu keuangan negara. Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal ini mencakup APBN, APBD, serta keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sedangkan untuk ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara, kewajiban negara, penerimaan negara dan daerah, pengeluaran negara dan daerah, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penjalangan tugas, pemerintahan, dan atau kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, untuk mendasari pengelolaan keuangan negara, perlu adanya prinsip dasar atau asas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 8 asas, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas, serta asas keterbukaan. Di dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat siklus keuangan negara. Siklus ini dimulai dari proses perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dengan output yang dihasilkan berupa RPJP dan RPJM. Kemudian, proses perencanaan jangka pendek dan penyusunan kebijakan fiskal dengan output yang dihasilkan berupa renja kementerian dan lembaga dan rencana kerja pemerintah nasional. Selanjutnya, proses penyusunan, penetapan, dan pengesahan APBN dengan output yang dihasilkan berupa APBN dan rincian APBN serta DIPA dan RKA kementerian lembaga. Selanjutnya, proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dengan output yang dihasilkan berupa dokumen pelaksanaan APBN dan laporan keuangan kementerian dan lembaga. Di tahap akhir, yaitu proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. Output yang dihasilkan berupa dokumen laporan hasil pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah yang dilakukan secara menyeluruh. Pengendalian ini perlu diterapkan mulai dari level kementerian atau lembaga, unit kerja sampai dengan level program dan kegiatan pemerintah. Adapun unsur-unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dalam SPIP yang mencerminkan budaya organisasi terkait kesadaran dan komitmen terhadap pengendalian internal. Kedua, penilaian risiko. Pengertian risiko sendiri adalah sesuatu yang mungkin terjadi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Setiap pimpinan instansi pemerintah dan unit kerja termasuk satuan SPPG wajib melakukan penilaian risiko, yaitu
identifikasi, dan analisis risiko yang kemungkinan terjadi di lingkungannya. Ketiga, kegiatan pengendalian. Tujuan dari pengendalian adalah mengurangi dampak dan atau kemungkinan terjadinya risiko. Kegiatan pengendalian merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi atau mencegah risiko yang telah diidentifikasi. Keempat, informasi dan komunikasi. Setiap kegiatan pengendalian internal yang efektif membutuhkan sistem informasi yang baik dan komunikasi yang transparan dengan semua pihak yang terlibat. Kelima, pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik dan efektif. Sobat SPPI, sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ditunjuk sebagai pembina SPIP. Dalam konteks pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, terdapat dua peran BPKP, yaitu assurance dan consulting. Dalam kegiatan assurance atau penjaminan kualitas, BPKP dapat berperan untuk melakukan pengawasan intern seperti audit, evaluasi, monitoring, serta review terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan MBG. Dalam peran consulting atau konsultasi serta pendampingan, BPKP dapat memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif membantu manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan. Contohnya, pendampingan penyusunan penilaian risiko, memberikan konsultasi akuntabilitas tata kelola program MBG. Sobat SPPI, selanjutnya kita akan membahas proses perencanaan dan penyusunan APBN di video selanjutnya.